Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan review salah satu tas dari North Face, The North Face atau TNF. Ya beginilah, ini kurang lebih penampakannya. Sebenarnya ini apa ya? Tasnya ini kalau dibilang depek ya enggak, karena dia berbentuk carrier. Adalah salah satu tas dari TNF atau The North Face. Tipenya adalah Banche 35. Berarti dia 35 liter ya. Tapi kok gedenya ya gede nih. Kalau misalnya dia kurang lebih mungkin segimana ya, gedenya itu kurang lebih Navtec itu 60 liter, jadi 35 liter tapi setara gede. Gimana sih ya, intinya gede lah pokoknya. Ini 35 liter tapi kapasitasnya itu besar. Jadi ya kalau misalkan buat perbekalan atau pendakian sendiri masih bisa ya, bawanya ultralight masih bisa. Ini memang salah satu tas premiumnya lah si TNF ini. Harganya juga lumayan, bisa dicek di Google, di Bukalapak, Tokopedia mungkin kalau ada. Dan apa ya, ya menariknya tas ini itu pasti ada plusnya, ada minusnya ya, kurang lebih seperti itu. Cuma ini saya pengen review atau menjelaskan kurang lebih detailnya menurut saya pribadi. Kalau misalnya menurut orang mungkin ya beda lagi ya, tapi kurang lebih ini menurut saya. Dan penampakannya kurang lebih seperti ini. Ini bagian depannya, itu bagian belakangnya sebelah sono otomatis. Jadi kita dari depan dulu. Nah, dari depannya bahannya sih oke. Ini sebenarnya di sini kalau misalkan di iklannya atau di gambar foto di Google itu di sini gede kayak dua sisi, tapi sebenarnya ini langsung masuk blong gitu. Jadi dari sini tuh masuk ke sini semua. Di sini juga ada tempat langsung masuk ke dalam, dari sini juga langsung masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan di yang di foto-foto kan masuk dari sini, mungkin sama masuk dari sini, jadi kelihatannya ada dua bagian di sini, padahal ini juga langsung masuk blong dalam seperti itu. Terserah kita packingnya mau gimana. Enaknya dari tas ini sih ultralight, enteng dia, dan ya kelihatannya lebih asoy ya, soalnya beda sama tas-tas lainnya. Dan tali-talinya juga kecil. Cuma kalau misalnya pribadi sih agak kekurangannya di sini nih, talinya satu aja. Mungkin kalau misalkan dia talinya dua, kayaknya lebih oke atau lebih maknyus ya. Soalnya ini kapasitasnya agak lebih besar gitu, bukan lebih besar, agak lumayan besar. Karena kalau dilihat dari secara ininya hampir mirip kayak carrier 60 liter atau 50 liter lah, 50 liternya Konsina, kayak Konsina Alpine, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk dari material bahannya sih jos, saya jamin ini oke lah. Itu ada teksturnya. Terus ya kalau misalnya dari kayak gini nih, pasti ini ada North Face-nya. Terus dari bawahnya. Cuma ini saya dapat tas ini belum dapat cover bag, jadi dia nggak ada cover bag-nya ya. Kita otomatis beli sendiri cover bag-nya. Ya yang murah-murah aja cukup lah. Tapi kembali lagi ke budget kita. Kalau misalkan ada yang budgetnya banyak, yang mendingan beli yang originalnya ya. Nah, ini oke lah. Ini bagian depan, terus ada beberapa sekat. Ini di sini ada sekat ya, bagian depannya itu sekat. Terus di sini juga ada slating, di sini ada slating. Jadi dia ada 3 bagian sebenarnya di sini. Tapi kalau misalkan di sini mau packing satu bisa, di sini juga langsung belum bisa begitu. Kembali terserah kita seleranya packingnya mau gimana. Terus bagian atas ya seperti ini karena dia cetekan atau klipnya cuma satu. Terus bagian samping seperti biasa dia ada tempat jaring-jaring buat tempat minum atau tempat apalah. Terus di bagian sini juga sama. Bagian bawahnya seperti ini.
Tapi ini nggak bisa dibuka ya, bagian bawahnya dia nggak bisa buka, jadi langsung dari atas. Biasanya kan ada bisa dibuka bawah sininya nih. Tapi kalau ini nggak, pinggang itu ada sliding juga, tempat pocket atau tempat apalah namanya. Di sini juga, samping sini juga sama, ada tempat pocketnya juga. Setelah itu bagian atas ya seperti biasa pada tas pada umumnya. Ini ada sliding ya buat di atas ini. Terus yang saya suka dari tas ini adalah back systemnya. Kenapa back systemnya? Karena menurut saya sih ini aduhai ya, oke lah. Biasanya kalau misalnya kayak TNF Tera atau TNF apa kan nggak seperti ini banget. Nah kalau misalnya ini kayaknya premium kelasnya, itu kelas Yahoo. Dia oke di sini nih bentuknya itu. Ini juga bisa disetting sesuai punggung kita, bisa di atas di naik turunin ya, jadi bisa menyesuaikan di punggung kita. Di sini juga bisa nih. Nah, ini bisa disesuaikan, jadi mau sininya bisa disesuaikan. Ini yang mau dipanjangin bisa, atau mau dipendekin bisa. Sini juga salah satu memang tas premium lah menurut saya. Terus di sini ini pinggangnya nih, asik. Dia melengkungnya itu asik. Dia melengkung di sini, di pinggang itu kayaknya pasti bakalan kayak ngegendong mantan. Bukan mantan ya, ngegendong ya. Kalau spray katanya kan ngegendong mantan. Emang lu pernah gendong mantan? Ya kurang lebih seperti itu. Menggendong tetangga sebelah. Nah ini size-nya S sampai M. Kalau saya mungkin kalau di orang luar kan ini orang yang gede-gede, saya masuklah di M atau L. Jadi masih masuk. Jadi ini adalah back systemnya. Back systemnya itu ini apa nih? Optifit. Optifit, bukan optimis tapi Optifit. Oke. Ini juga di sini ya buat settingannya. Di sini jaring. Jadi jaring ada lubang-lubang. Nah, ini ada lubang-lubangnya di sini. Jadi kalau misalnya dari samping itu kelihatan jaringnya. Karena dalamnya itu ya benar-benar bodi punggung tuh asik sih. Tapi mungkin nanti di lapangannya saya bakalan coba ini tas ini. Kalau untuk ini sih masih di review, belum dicoba di lapangan. Ini baru pandangan sekilas. Si tas ini kelihatannya asik dan aduhai. Untuk bagian dalamnya gimana sih? Ya nanti coba kita cek ya bagian dalamnya. Ini bagian-bagian luarnya. Ya biasa di samping ada di tempat ini. Di depan tadi lupa nih, ada buat tempat trekking pool. Nih buat tempat trekking pool atau buat kampak di es. Kalau misalkan di Indonesia sih kayaknya esnya adanya di warung-warung, jadi nggak usah bawa kampak es. Paling trekking pool ya masih masuk lah, trekking pool di sini. Itu nama bawah sih, atau sama mana terserah lah kalian enaknya di mana. Saya nggak bakalan ngelarang-larang. Kayak di bagian belakang juga, coba kita lihat bagian dalamnya seperti apa sih. Oke, kita lihat bagian dalam. Cek bagian dalam tapi yang atas ya. Yang atas biasa dia langsung blong, dan di sini ada ada sliding. Jadi buat tempat-tempat ya tempat apa aja lah. Ini di sini ada slidingnya intinya. Jadi ada dua bagian, ada bagian utama sini dan bagian sliding. Ini untuk si bagian atasnya. Nah untuk bagian yang lain kita langsung aja. Untuk bagian yang sini, depan sini, sebentar, bagian depan sini kita cek. Nah, bagian depan sini sih nggak ada kayak sekat-sekat yang kecil-kecil biasanya kalau ingin kerja ya, tas-tas kerja pada lainnya. Tapi kalau misalkan ini lebih tas buat naik gunung ya, nggak ada tempat-tempat slot-slot gitu. Oh iya, kalau misalkan ini sliding yang sebelah sini itu cuma batasinnya aja, nggak nyampe blong. Yang blong itu sliding yang sebelah sini.
Kalau misalnya ini cuma batas sini, jadi makanya mungkin kalau yang di foto yang di Google itu ini batasnya segini, terus ini ngisinya cuma sebelah sini doang. Kalau saya kan tadi ngisinya dari sini langsung sampai sini, jadi kelihatannya lebih padat di sininya. Ini bagian sebelah sininya ya, sebelah kanan saya posisinya. Jadi dia cuma nyampe sini aja, bukan sampai blok sini. Kan untuk yang bagian sini yang ada tulisan bancenya, dia langsung plong sampai sini nih, plong. Nah ini sampai sini kelihatannya, sampai sini nih plong dia. Jadi langsung nembus ke ujung sini nembusnya. Kalau misalnya ini tadi cuma separuh, nah kalau yang dari sini langsung ujung sini. Ini pun begitu di sini. Yang di atas itu pun juga ngeblong sampai bawah, ngeblong sampai sini nih bawah nih. Jadi bisa ya di daerah sini nih bisa buat naruh jas hujan, flashlight atau apa aja lah yang kiranya bakalan digunain kalau misalkan hujan atau apa ya, atau snack mungkin kalau lapar di jalan, atau selimut kalau misalkan di jalan kedinginan, apalagi jalan sendiri ya kan, kedinginan ya derita, kenapa nggak nyari teman. Itulah ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini bagian depan, kita coba cek bagian utamanya, bagian dalamnya seperti apa sih ya. Bagian utamanya adalah seperti ini. Ini ada slating untuk buka frame-nya, karena frame-nya dia kayaknya bukan kayaknya, dia frame-nya itu kayak besi atau pipa kecil yang di sini nih. Dia pipa kecil, bukan apa namanya, bukan yang lempengan. Atau kalau si VD kemarin itu kan kayak kanopi ya, lempengan kayak kanopi. Nah kalau ini dia ini lebih kayak osprey dia pakai kayak pipa juga, aluminium pipa. Nah terus di sini ada apa namanya, ada inian untuk water bladder, tempat untuk water bladder di sini. Terus biasa ini adalah labelnya, label The North Face-nya. Oh ya, ini North Face-nya original ya, bukan KW-KW-an. Bukannya sombong, tapi mungkin kalau misalkan yang mau ngawein Bance juga habis di ongkosnya doang kali, karena dia kayaknya tasnya rumit. Nah untuk yang bagian dalam itu, bagian utama dalam itu adalah plong langsung, langsung blong, cuma ada sekatnya si water bladder ini aja. Nah itu dia langsung blong dalam. Jadi ya memang karena di sini dia nggak ada sekat-sekatnya. Ini tasnya agak kotor karena udah lama nggak digendong, kasihan. Karena gendongnya gendong yang lain, belum sempat menggendong tas ini. Ya seperti kurang lebih gitu. Ya, ini bagian utamanya dalamnya. Dia ada sekatnya. Kalau misalnya bahannya sih, saya menjamin lah, ini bahannya kualitasnya kualitas oke juga pastinya. Ripstop apa ya, mungkin namanya saya nyebutnya ripstop. Dia agak tipis, enteng, tapi Yahut. Nah, ini di sini juga tempat-tempat buat pocket, udah oke lah. Dia bahannya sih waterproof karena ada dalamnya itu ada sealnya. Cuma kan namanya air, ya kita kalau misalkan mau jalan ya tetap aja pakai cover bag, karena pakai cover bag juga masih tembus. Apalagi enggak, kita mengantisipasi aja, mengantisipasi. Oke. Di sini juga, mungkin di sini kalau misalkan mau ngeluarin frame-nya kali, tapi ya ngapain ngeluarin frame, udah biarin aja lah. Repot-repot mikirin ngeluarin frame. Ya oke lah seperti itu bagian dalamnya. Terus apa lagi ya? Ya di sininya biasa seperti ini, di sini ada tulisan North Face-nya, ada inian ya seperti tas-tas lain pada umumnya ya. Untuk harga bisa langsung cek sendiri aja di Google atau di Bukalapak atau di Shopee atau di Tokopedia. Jarang ada yang jual sih, tapi pasti ada 1-2 orang yang ngejual. Karena mungkin apa namanya, nggak banyak orang yang jualan tas ini karena jarang. Dan harganya juga agak lumayan, jadi apa ya masuk akal lah, atau worth it lah dengan harga segitu dapat kualitasnya seperti ini. Untuk video kali ini sebentar ada tambahan itu ya,
Kalau bagi teman-teman atau rekan-rekan semua yang pernah coba TNF ini, bisa kasih review, kasih informasi, jangan lupa komen. Nah, di komentar nanti biar ya bisa jadi salah satu informasi buat teman-teman yang memang pengen beli tas ini. Jadi kan bisa ada perbandingan, enakan tas mana nih, North Face Banci ini atau North Face Terra atau yang apa misalkan, ya kan. Jadi silahkan komen, jangan lupa like kalau misalnya udah komen, jadi biar sama-sama enak. Jadi ini sih jangan lupa komen kalau misalnya memang buat teman-teman yang udah pakai tas ini, sharing pengalaman kalian, kelebihan kekurangannya apa, jadi bisa jadi informasi buat teman-teman lainnya. Jangan lupa subscribe juga kan, ya, biar sama-sama semangat membuat video-video lainnya. Oh iya, untuk ke depan saya pengen review juga tas Jack Wolfskin Highland Trail nanti, tapi di lain waktu dan lain kesempatan. Nah, ini dia The North Face Banci. Ini salah satu tas dari The North Face atau TNF yang ya bentuknya asik, futuristik, bahannya juga oke, back sistemnya kalau menurut saya yang Yahoo yang sangat oke. Ya, sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.